asta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atiqullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Segala puji bagi Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Segala puji bagi Allah atas limpahan karunia kehidupan yang tiada tara. Segala puji bagi Allah yang telah memelihara agama kita, kesalehan kita, keimanan kita. Semoga Allah senantiasa menjaga keistiqomahan agama kita sampai nafas terakhir kehidupan ini. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, di ayat awal yang saya bacakan tadi, Allah berfirman, wa atiqullaha wa rasulahu. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wala tanaza'u, janganlah kalian saling bertengkar, janganlah kalian suka bertengkar. Fatafshalu, sehingga kalian menjadi umat yang lemah. Fatadhabari, kehilangan kekuatan sebagai sebuah kelompok umat. Wasbiru innallaha ma'as sabirin, bersabarlah, sesungguhnya Allah akan membarengi orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, perjalanan umat Islam ini sudah cukup lama, 14 abad, hampir 14 abad setengah. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sungguh perjalanan yang sangat panjang. Hari ini jumlah umat Islam sangat membanggakan, kurang lebih 1,3 miliar di dunia ini, menempati ranking kedua. Jumlah umat Islam di dunia ini punya potensi yang sangat luar biasa. Juga sumber daya alam yang dimiliki umat Islam itu sangat luar biasa. Umat Islam tinggal di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa, sehingga andai umat Islam bisa mengumpulkan zakat sedekah, pasti kekuatannya, jumlahnya sangat tidak bisa diperkirakan. Begitu pula kecerdasan, tenaga, tangan-tangan tidak dipersatukan, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dari 1,3 miliar ini, betapa luar biasa kekuatan, tenaga, energi, harta yang bisa dimiliki. Tetapi ketika dihadapkan dengan persaingan global, dengan kekuatan yang membenci Islam, umat Islam senantiasa kalah. Dibanding dengan Yahudi saja yang jumlahnya tidak melebihi 10 juta, umat Islam sangat kelimpungan. Akar permasalahannya karena umat Islam mudah berpecah belah, mudah bertengkar dan sulit untuk dipersatukan. Umat ini susah untuk disatukan, mudah berpecah belah. Arti berpecah belah itu bertengkar dalam satu kelompok. Padahal betapa banyak dari Al-Quran dan Hadis yang mewajibkan untuk memperkokoh barisan, meminimalkan perpecahan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Peganglah agama Allah dengan bersama-sama. Wala tatafarraqu, janganlah kalian berpecah belah. Andai umat Islam ini bersatu, siapa yang akan berani mengusik kehidupan umat Islam? Perpecahan itu merupakan sebuah fitnah atau musibah agama, sehingga banyak hadis-hadis tentang perpecahan disimpan dalam babul fitnah. Bab fitnah, fitnah itu artinya musibah.
tapi bukan musibah fisik, tapi musibah agama, bencana agama. Bencana perpecahan di kalangan umat Islam ini harus segera diselesaikan dengan mengedukasi umat, dengan membuka dan memberikan pemahaman kepada umat ini. Janganlah suka bertengkar. Rasul mengatakan, al-muslimu ala muslimi ikhwat. Muslim dengan muslim itu saudara. Tidak melihat apakah mazhab fikihnya, apakah partainya, apakah organisasinya, semuanya adalah saudara. Perpecahan hanya menghasilkan kehancuran umat. Energi yang dimiliki oleh umat ini akan habis untuk menyelesaikan konflik internal. Lihatlah hari ini di Timur Tengah, perpecahan yang sangat luar biasa yang ada di negeri-negeri Muslim diadu dombakan oleh kaum kafir hari ini. Padahal jumlah umat Islam di Timur Tengah itu hampir 300 juta, tetapi sangat lemah untuk menghadapi satu negeri kecil yang namanya Israel. Dalam satu hadis Rasulullah SAW dari Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Yusikul umamu antada'a alaikum." Sudah datang waktunya, hampir dekat, di mana bangsa-bangsa lain akan mencabik-cabik kalian kehidupan umat Islam. Kama ada al-aqlatu bila tas'atiha, seperti satu makanan yang dicabik dalam satu mangkok. Kalau ada sahabat yang bertanya, wa min qilatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Apakah saat itu ketika kita dicabik oleh bangsa lain karena kita minoritas? Rasul mengatakan, bal antum katsirun. Kalian dicabik oleh bangsa lain, justru kalian mayoritas. Kenapa? Rasul mengatakan, karena saat itu kalian berpecah belah sehingga kabuhain kabusabis sayin, kalian bagaikan buih yang ada di sisi selokan. Karena kalian berpecah belah, tidak punya tenaga, bukan tsunami yang dihasilkan, tetapi hanya sekedar buih karena perpecahan. Yang kedua, wala yanzi'anallahu bisudurikumul mahabbata fi adubikum. Kalian tidak punya wibawa di hadapan musuh kalian, dianggap kecil, dianggap tidak punya kekuatan karena umat ini tidak memiliki kualitas, tidak punya mentalitas, tidak punya militansi, rendah secara potensi sumber daya manusia, baik kecerdasan apapun ilmu, mentalitas, dan yang paling parah agamanya adalah karena dunia, akidahnya itu pegangannya hanya dunia, yang Rasul menyebutkan wala yukhlifanallahu fi qulubikum wahn. Kalian jadi lemah karena hubbu dunia wa karahiyatul maut. Ideologi kalian dunia dan tidak suka akan akhirat. Inilah gambaran Rasulullah SAW ketika umat Islam dicabik-cabik oleh bangsa lain, padahal bangsa lain itu jumlahnya atau minoritas karena perpecahan yang ada dalam kehidupan umat Islam. Betapa lemahnya umat ini digerogoti oleh kekuatan luar, padahal jumlahnya sangat mayoritas. Karena itu seluruh pertengkaran harus kita hentikan. Perbedaan itu sebuah keniscayaan, tetapi pertengkaran sesuatu yang harus kita singkirkan. Sekali lagi, perbedaan itu sebuah keniscayaan, tetapi pertengkaran harus kita singkirkan. Orang luar Islam akan senantiasa memecah belah umat ini dengan isu-isu perbedaan. Dahulu Belanda konon katanya menjajah Indonesia selama 350 tahun. Bukan karena mereka banyak orang. Negeri Belanda itu jumlahnya, negerinya sangat kecil, mungkin tidak setengahnya dari Jawa Barat. Hadirin sekalian, kenapa mereka bisa menjajah lama? Karena mereka memiliki teori politik definitif yang berat, ialah memecah belah umat Islam. Dulu orang Belanda melakukan penelitian di Indonesia ini dibagi dua orang Islamnya, ada Islam santri, ada Islam abangan. Ini salah satu penelitian mereka. Ada Islam yang taat ibadah, ada Islam mutara sholat. Mereka menggunakan isu-isu.
Dulu Imam Ghazali berperang itu dengan Amam Tuhan, sama dua-duanya Muslim. Anjina Islam abangan, kata sholat, yang satunya Islamnya rajin. Walaupun dua-duanya baca syahadat, sehingga Belanda menumpang di sana untuk memecah belah, mempertengkarkan mereka. Ini ada istilah Islam Nusantara, Islam fundamentalis, Islam liberal, dengan berbagai atribut. Siapa yang membuatnya agar kita senantiasa bertengkar dengan isu-isu perbedaan? Isu Islam Sunni dan Syiah akan senantiasa bergaul terus-menerus supaya umat Islam senantiasa bertengkar. Mereka memancing di air terjun. Padahal perbedaan itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Senantiasa dihembuskan supaya umat Islam ini konflik. Ada satu ulama Mesir, Rashid Ridho, memiliki untaian kalimat yang sangat indah yang harus kita renungkan. Beliau bersabda, marilah kita bekerja sama ketika sama, marilah kita memaafkan ketika kita berbeda. Ini sebuah kata mutiara yang sangat indah. Marilah kita kerjasama ketika sama, marilah kita memaafkan ketika kita berbeda. Dan Rasulullah SAW sudah mengisyaratkannya dengan kalimat hadis yang sangat pendek. Bu'istu lil hanafiyati sama. Aku diutus agar hidup lurus, benar, tetapi toleran kepada orang yang berbeda. Tidak mungkin kita menghilangkan perbedaan, karena pengetahuan itu tidak akan sampai dengan bersamaan. Seperti di zaman para sahabat, ada seorang sahabat yang sedang safar, tidak ada air, dia punya hadas janabah, dia bertayamum, tayamumnya berguling-guling saat itu, bukan dengan air, seperti berguling-gulingnya binatang. Kenapa seperti itu? Berbeda cara tayamumnya, karena pengetahuan tentang tayamum di zaman sahabat pun tidak sampai bersamaan tentang kaifiah atau tata cara. Begitu pula di kehidupan umat Islamnya, tidak akan mungkin pengetahuan fikihnya sama, pengetahuan agamanya sama. Ada yang lebih rajin mengaji, ada yang kurang. Maka kita harus toleran kepada yang belum sama. Di Inggris, khutbah yang wajibnya perempuan, jangan ukur pengetahuan mereka dengan pengetahuan kita. Mungkin saat itu dalil bahwa khatib laki-laki perempuan itu tidak boleh belum sampai kepada mereka. Dan Islam kaidah hukum mengatakan al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Satu keputusan hukum yang salah tidak membatalkan pahalanya ketika ada ijtihad yang tahu yang lebih benar. Misalnya hadirin sekalian, di Bosnia ketika merdeka, mereka sholat ketika merdeka. Di Bosnia itu asalnya negeri komunis di bawah Yugoslavia. Ketika mereka sholat, mereka tidak berwudu karena tidak tahu bahwa sholat itu harus berwudu. Apakah sholatnya sah? Tentu saja sah, karena pengetahuan tentang wudu belum sampai kepada mereka. Kalau kita salat di Masjidil Haram, betapa banyak tata cara perbedaannya, karena tidak mungkin akan sama pengajiannya setiap masjid, setiap negeri sesuai dengan pengetahuan yang datang pada mereka. Dan yang kedua, perbedaan itu bukan karena dalilnya tidak sampai, tetapi cara memahaminya mungkin berbeda. Kita seringkali berbeda menetapkan satu Syawal, satu Ramadan, walaupun hadisnya sama, tetapi cara tarikatul istinbat atau metodologi mengistinbat hukum berbeda. Ada yang menggunakan kaidah dohirnya, ada yang menggunakan kaidah takwilnya, ada yang pakai dalil umum, ada yang pakai dalil khusus, ada yang pakai dalil muqayyad, ada yang pakai dalil mubayyan. Itu maka para ulama menyebutkan hukum itu dengan istilah fikih. Artinya semua pemahaman hukum terhadap satu teks dalil. Yang namanya pemahaman mungkin banyak salah paham, mungkin berbeda paham, mungkin banyak paham. Tetapi perbedaan ini jangan pernah mengarah kepada perpecahan dan pertengkaran. Barakallahu li wa lakum. Rasulullah SAW menerangkan bahwa pertengkaran itu, perpecahan itu adalah genetiknya kaum Yahudi ahlul kitab. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, ittarakat il yahud ala
ihda wasabina firqatan. Yahudi dulu mereka berpecah belah, mereka bertengkar menjadi 71 sekte atau kelompok. Begitu pula Nasrani menjadi Ithnaini wasabina firqatan, menjadi 72 kelompok. Dan umat Islam satakan ke umat ini perpecahannya lebih dahsyat lagi, menjadi salatan wasabina firqatan, menjadi 73 kelompok. Dengan Tuhan yang sama, Al-Quran yang sama, kemudian pemandangan yang sama, perpecahannya masih terlalu dahsyat dalam kehidupan umat Islam. Perbedaan jangan sampai menjadikan kita berpecah belah. Dan Allah menyatakan bahwa perpecahan di ahli kitab bukan karena perbedaan. Dalam Quran, perpecahan di antara mereka bukan karena perbedaan. Kita tidak pernah bertengkar dengan orang Kristen yang ada di Andir sana. Mereka dagang kasir, dagang macam-macam. Kita sering bermuamalah, sering jual beli. Walaupun kita berbeda agama, ternyata kita tidak bertengkar. Dan Allah menyatakan perpecahan di ahlul kitab itu karena sifat benci kepada orang yang berbeda, suka benci kepada orang yang berbeda. Kenapa kita harus benci ketika mungkin fikirnya berbeda? Hadirin sekalian, dengan orang yang agamanya berbeda pun kita bisa bermuamalah, jalan bareng, kita memaafkan perbedaan tersebut. Allah mengatakan wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah mereka berpecah kecuali setelah datang ilmu pada mereka, dan berpecahnya karena baghyan bainahum. Ada sifat dengki ketika melihat ada orang yang berbeda. Ketika kita sedang nonton Persib, ada yang memakai kaos Persija, tiba-tiba kita marah, benci terhadap orang yang berbeda. Allah mengatakan bencana yang luar biasa Allah timpakan ketika kita punya sifat dengki, benci ketika Allah timpakan kepada kita ketika kita memiliki rasa benci, dengki kepada orang yang berbeda. Belajarlah kita toleran ketika ada yang berbeda dalam kehidupan kita. Hadirin sekalian, karena itu kita harus belajar menghilangkan kebencian, kedengkian kepada orang yang berbeda, bahkan kepada orang kafir pun. Di dalam Al-Quran kita harus senantiasa memiliki kasih sayang dan adil. Lihatlah Allah berfirman di surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian kepada memiliki sikap kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian. Kalian berbuat baik sama mereka, kalian berbuat adil sama mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat adil. Yang kita punya jarak dengan orang kufur cuma dua, ditulis di surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu. Terjemah dan tafsirnya, wahai orang kufur, kalian tidak usah ikut syariat akidah, aku pun tidak akan ikut akidah. Wala ana a'budu ma a'badtum wa la antum a'buduna ma a'budu. Dan aku tidak akan mengikuti syariat kalian, dan kalian pun tidak usah ikut syariat kalian. Aku, itulah yang dijelaskan. Kita tidak ikut akidah mereka, kita tidak ikut syariat mereka. Dalam hal lainnya, kita harus memandang Islam memiliki belas kasih sayang. Tidak melihat apapun agamanya, rasnya, organisasinya, bangsanya, Islam mengajarkan kasih sayang itu terhadap seluruh rahmatan lil alamin. Itulah yang diajarkan kasih sayang dalam Islam. Bahkan terhadap seekor binatang yang tidak punya agama pun, ketika kita memiliki kasih sayang, itu merupakan sebuah pahala yang sangat luar biasa besar. Jadilah manusia yang penuh dengan kasih sayang. Lihatlah orang yang berbeda dengan penuh kasih sayang. Melihat orang yang belum sholat, lihatlah bukan dengan kebencian, dengan kasih sayang. Kita sayangi mereka dengan berdoa, semoga mereka esok lusa bisa sholat, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, mendapatkan kebaikan dunia dan akhir. Bukan kebencian yang muncul, tetapi kasih sayang yang muncul. Hadirin sekalian, betapa besar
harga yang akan kita tebus ketika kita berpecah, ketika kita berperang, ketika kita bertengkar. Kita pernah merasakannya di tahun 90, yang pernah kita merasakan saat itu sudah dewasa. Tahun 80, apa yang kita makan saat itu. Harga baju, harga sendal sangat mahal ketika kita sekolah saat itu. Dan sekalian paling pakai sendal cekit. Mungkin sekali. Tidak pernah kita makan buah-buahan yang enak. Makanan beras yang kita makan itu sangat tidak enak. Itu padahal sudah 25 tahun pernah terjadi konflik di tahun 65. 25 tahun masih terasa. Kita baru merasakan nyaman itu mungkin di tahun 2000 atau 1900 baru berubah. Itu karena konflik yang pernah kita rasakan di antara umat di tahun 65. Dan ini sekali, maka Islam mengajarkan damai. Lihatlah kepada orang di sekeliling kita hapus warisan-warisan orang dulu. Ketika melihat orang yang berbeda, bahwa kita mereka bukan, dia bukan kita bukan dia. Jadikanlah orang yang berbeda dipandang dengan kasih sayang. Perbedaan adalah sebuah yang niscaya, tetapi pertengkaran harus kita singkirkan. Kita edukasi umat, kita persamakan umat itu dengan mengedukasi betapa luar biasa harga yang akan ditebus, kelemahan yang akan muncul ketika umat senantiasa berpecah di antara kelompoknya masing-masing. Semoga Allah memelihara agama kita. Semoga Allah mempersatukan hati-hati kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.